perpolitikan di Kota Padang saat ini antara klaim-klaim unggul ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mulai dari awal selalu mengikuti ya perkembangan perilaku Kota Padang. Yang diunggulkan sekarang, yang paling unggul sekarang adalah sumber daya manusia yang maju itu unggul semuanya. Kita mengakui itu. Yang pertama Pak Fadli Amran, beliau mantan wali Kota Padang Panjang. Wakil beliau Pak Megus, anggota DPD Provinsi Sumbar, beliau pendakwah. Kedua Pak Iqbal, beliau rektor, mantan jubir tim Anies kemarin. Wakilnya Pak Masrul, mantan Sekda Kota Padang. Terakhir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat. Ketiga Pak Hendy Septa, kita tahu beliau adalah mantan wali kota Padang. Kemudian wakilnya Pak Hidayat, ya, anggota DPD Provinsi Sumbar, periode menjadi ketua fraksi Gerindra di Sumatera Barat. Itu merupakan modal awal, ya. Itu baru kita bisa mengatakan sumber daya unggul dulu. Namun kalau kita bicara tentang keunggulan dalam hal mengklaim bahwa kita unggul dengan survei, kita unggul dengan kegiatan-kegiatan, itu merupakan bagian daripada strategi politik. Artinya apa yang dilakukan oleh semua kandidat adalah salah satu bentuk komunikasi politik terhadap masyarakat. Bagaimana mereka menyampaikan visi dan misi mereka, bagaimana mereka menyampaikan program aksi yang akan dilaksanakan ketika mereka terpilih. Itu yang intens sekarang. Tapi kalau kita bicara unggul dengan sistem kegiatan-kegiatan tersebut hanya salah satu bentuk indikator, tapi tidak menjadi indikator penuh dalam penetapan bahwa kita sudah mengklaim kita unggul. Apalagi dengan waktu yang baru berjalan sejak ditetapkan pasangan, masa kampanye di tanggal 25 sampai 23 ini kan baru jalan. Belum bisa kita melihat bahwa di titik awal kita sudah unggul. Yang paling penting kalau menurut saya keunggulan itu bisa kita klaim apabila tim dan kandidat itu intens terus berkomunikasi dan terjun ke masyarakat, menyampaikan visi dan misi, itu yang lebih penting. Hasil akhir nanti ada lembaga survei resmi pasti akan menyampaikan berapa persentase yang diperoleh oleh ketiga kandidat ini. Nah, itu baru kita bisa menilai. Itu pun hanya sebagai bentuk acuan untuk menilai sejauh mana pergerakan yang sudah dilaksanakan. Nah, paling penting saya ingatkan kembali bahwa tim-tim yang bergerak jangan terkecoh dengan antusiasme masyarakat yang ingin bertemu. Tapi sejauh mana hasil akhir dari setiap pertemuan itu ditindaklanjuti. Sehingga apa? Kita bisa melihat bahwa respon masyarakat terhadap apa yang disampaikan pada saat pertemuan itu betul-betul akan mempengaruhi pemilih untuk memilih kandidat. Baik, oke. Saya kembali kepada Pak Zul lagi. Pak Zul, artinya memang masyarakat yang banyak berbondong-bondong datang ke sebuah sosialisasi itu tidak menjamin juga incumbent itu adalah salah satu yang ditakuti. Biasanya surveinya masih tinggi seperti itu. Bagaimana dengan Bapak Henry Septa sendiri menurut Pak Haris nih? Apakah masih unggul dalam secara penilaian masyarakat maupun survei-survei yang ada? Iya, kalau saya tidak melihat survei ya, tapi kita kan melihat daripada apa yang sudah disampaikan dan berdasarkan kita melihat dari hasil kerja. Kita tidak boleh menafik dari apa yang sudah dicapai, yaitu apa yang disampaikan bahwa sudah ada 116% apa namanya produktivitas kinerja lah istilahnya. Tapi kalau masalah unggul itu kan kembali kepada bagaimana beliau meyakinkan lagi masyarakat Kota Padang bahwa beliau layak untuk dipilih dengan prestasi-prestasi dan kinerja yang sudah beliau tampakkan. Nah, itu yang penting. Kalaupun misalnya orang ada incumbent ditakuti, nah, sebenarnya tidak semua juga seperti itu. Kembali kepada bagaimana incumbent itu bisa memanage daripada apa yang sudah dilakukan. Dan itu yang harus disampaikan terus kepada masyarakat, termasuk oleh timnya sendiri. Nah, yang paling ditakuti kan selama ini kebanyakan kan kalau incumbent itu kan menggunakan intervensi kekuasaan. Itu yang ditakuti. Kalau sekarang kan semua berada pada posisi tidak berada dalam kondisi pemerintahan karena mereka sudah di PJ kan. Jadi tinggal menjual bagaimana apa yang sudah diperbuat selama pemerintahan. Baik. Saja. Bicara tentang legacy yang ditinggalkan, saya kembali Pak Zul. Tentang narasi-narasi yang dibangun, kita mendengar juga bahwasannya masyarakat kita di Padang ini, Pak. Ya, sebenarnya diharapkan masyarakat ketika kandidat termasuk tim turun adalah apa yang akan dijanjikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk visi. Visi artinya sesuatu yang akan dikembangkan ke depan.
misinya apa. Nah, itu yang kedua. Yang kedua baru yang paling pasti diinginkan adalah program aksi untuk wilayah mereka. Oke. Jadi ketika datang mereka ini nanti ke depan akan dijadikan apa? Daerah mereka akan dibangun apa? Mereka akan mendapatkan apa dari kandidat-kandidat tersebut. Nah ini yang paling penting, harus tim dan kandidat itu memahami karakter dari artinya masing-masing. tidak bisa disamaratakan setiap kecamatan yang ada, Tidak, bahkan kelurahan juga karena Pak Aris, memiliki berbeda. Contohnya di Bungus, mereka berada pada daerah-daerah pinggir pantai. Nelayan. Beda dengan daerah Kuranji. Beda dengan Padang Timur, Padang Selatan. Jadi kita harus memahami karakter itu. Nah itu yang paling penting harus diantisipasi atau dianalisis oleh semua kandidat termasuk tim intinya. Karena bagaimanapun kebutuhan masing-masing daerah tidak akan pernah sama. Nah itu yang menjadi catatan penting bagi masyarakat. Apalagi mereka melihat perbandingan yang telah terjadi selama ini. Mereka selama periode ini mereka dapat apa? Periode sebelumnya mereka dapat apa? Nah ini harus betul-betul dipahami ketika turun daerah Bungus, bagaimana nelayannya, bagaimana peningkatan penghasilan mereka. Nah itu yang harus menjadi titik penting yang disampaikan oleh kandidat dalam bentuk visi misi dan program aksinya. Itu yang paling penting. Saya kembali Pak Zul, strategi seperti apa? Artinya perlakuannya tidak bisa disamaratakan ya antara sebuah daerah dengan daerah lain seperti itu. Setiap kecamatan masa kampanye ini akan ada nanti black campaign atau negative campaign. Sebenarnya seperti apa yang kampanye yang sehat yang mesti dihadirkan? Kalaupun ada black campaign, negative campaign, seperti apa harusnya Pak Aris? Ya, sebenarnya kalau kita bicara black campaign lebih dulu, black campaign itu kan biasa. Kalau dalam kondisi perpolitikan itu hal biasa. Bagaimanapun orang akan mencari titik lemah dari masing-masing kandidat. Nah, titik lemah itulah yang dijadikan sebagai alat black campaign-nya. Namun sebenarnya masyarakat sudah memahami mana yang black campaign, mana yang sebenar-benar kampanye. Yang saya katakan tadi, kalau mau berkampanye, kampanye itu adalah menyampaikan pesan dari kandidat kepada masyarakat. Dalam apa? Dalam bentuk visi misi. Visi misi apa lagi? Dalam visi misi ada program aksi. Sehingga dari visi misi program aksi akan sampai dengan kepentingan masyarakat. Nah itu yang harus dilakukan oleh kandidat, termasuk tim-tim baik tim suksesnya, tim kampanyenya dalam kegiatan masa kampanye sekarang dari tanggal 25 sampai 23 November. Nah ini yang harus menjadi catatan penting. Kalau black campaign saya kira masyarakat sekarang tidak lagi, apalagi Kota Padang ya, pemilihnya pemilih cerdas. Ya, mereka tidak bisa dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan atau kampanye hitam tersebut. Tapi kalau kita menyampaikan dalam bentuk visi misi yang kira-kira sampai kepada kepentingan mereka, saya yakin masyarakat akan tertarik untuk memilih kandidat tersebut. Baik, kalau waktu yang terbatas saya mau dengar satu kalimat closing statement dari masing-masing narasumber. Pak Yusra terlebih dahulu dengan kandidat 01